Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di saluran kami di channel Pulung Biru. Bagi para teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol logo loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Pulung Biru. Berbicara tentang ternak, khususnya kambing maupun domba, jika kita menggunakan pakan fermentasi, itu kita harus mempelajari dan mencari wawasan mengenai tentang pembuatan cara pakan fermentasi, khususnya di sini pakan fermentasi kering yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini di sini di kandang di tempat kambing dan domba ini, di sini sudah terjadi 6 kali kelahiran normal ya dari pakan fermentasi, mulai dari darah hingga sampai melahirkan. Jadi di sini kita mengandalkan yaitu pakan fermentasi kering, dan ketika bunting kita membuat dan memberikan pakan penguat yaitu konsentrat sebagai pakan penguatnya. Nah, di sini ada beraneka ragam yang sudah kita praktekkan. Jadi di sini kita mempraktekkan pakan itu sudah 6 ya, dari 6 domba yang sudah kita praktekkan di dalam pemberian pakan fermentasi kering ini. Jadi di sini ada 6 domba yang sudah kita praktekkan mulai dari darah hingga terjadinya lahir. Jadi di sini semuanya terlihat normal, nggak ada yang risiko-risiko seperti katakanlah kalau mau melahirkan cempe mau keluar dari rahim ibunya, induknya. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Dan yang terakhir yang kemarin pada hari Jumat setelah pada sholat Jumat ya, itu melahirkan. Hanya anehnya ketika melahirkan itu bukan yang satu-satu ya. Jadi ketika si cempek itu keluar melahirkan itu langsung 2 sekaligus. Dan di sini proses pembelajaran ataupun proses praktek peralihan pakannya ini sudah berjalan hingga 2 tahunan. Jadi untuk sementara waktu ini juga masih proses. Yang sebelah ini masih dalam proses pembelajarannya. Jadi perkembangan ketika domba ataupun kambing itu dikasih pakan fermentasi itu hasilnya seperti apa, terus untuk risikonya seperti apa. Jadi hari demi hari, minggu, bulan, hingga sampai tahun kita mempelajari itu semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu nggak ada kendala. Untuk peranakannya juga bagus-bagus, untuk indukannya juga nggak kurus, juga bagus. Dan yang terpenting kita harus memperhatikan terlebih di situ kadar airnya ya. Jadi kadar airnya itu harus benar-benar diperhatikan. Karena jika kita membuat pakan fermentasi kering itu, kalau kadar airnya itu terlalu berlebih, untuk jangka panjangnya itu yang sudah dipraktekkan atau yang sudah dialami di sini, mohon maaf ya, jadi di sini itu saya mengutarakan tentang pengalaman. Jadi bukan hanya asal teori, jadi yang sudah dipraktekkan, yang sudah berjalan, seperti itu. Kalau kita dalam pengolahan pakan itu kalau basahnya itu terlalu tinggi, tingkat kebasahnya itu terlalu tinggi, itu rata-rata untuk jangka panjangnya untuk indukan itu sangat buruk. Yang pertama tuh yang terlihat nanti itu mata akan keluar cairan, jadi seperti katakanlah kayak mata sakit itu. Dan yang kedua, bulunya kusam, menginjak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kambing ataupun domba lama-kelamaan akan menjadi kurus. Nah, setelah kurus, katakanlah domba ataupun kambing itu bisa bunting, itu biasanya terjadi keguguran. Kalau enggak gitu terjadi sebelum waktunya melahirkan sudah melahirkan, seperti itu. Dan perlu diketahui juga bagi teman-teman yang ingin memberikan atau membuat pakan fermentasi kering, nggak perlu ragu lagi karena di sini sudah dipraktekkan dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus. Dan seperti apakah anakan yang baru lahir umur 1 minggu ya. Jadi di sini ada
indukan yang sudah melahirkan cempenya umur 2 minggu. Yuk saksikan terus. Ini yang di sebelah sini. Ini kita sudah mempraktekannya selama 2 tahun. Jadi tanpa ada tambahan pakan hijauan kembali. Hasilnya kan sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat pakan fermentasi kering itu nggak usah ragu. Ya katakanlah kalau Anda semuanya itu katakanlah ingin ternaknya itu 20, 30, 40 atau bahkan ratusan ekor. Kalau kalian tidak ingin berusaha membuat pakan seperti ini, kalau hanya mengandalkan tenaga, pagi merumput, siang merumput, sore merumput, waktu kita habis dan kita tidak bisa melakukan aktivitas lain. Kalau kita membuat pakan seperti ini, kita bisa bekerja dan bahkan ratusan ekor pun, katakanlah 100 ekor, 60 ekor, itu kita hanya menjadi sampingan. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan aktivitas lain ketika sudah membuat pakan fermentasi kering seperti ini, itu sangat bisa sekali ya. Jadi nggak harus, katakanlah kalau rata-rata dari teman-teman ya, kalau di pedesaan seperti ini, itu memiliki domba ataupun kambing 20 ekor pun kalau setiap hari merumput, itu kecapek. Tapi kalau kita membuat sistem program breeding dengan pakan fermentasi seperti ini, fermentasi kering seperti ini, itu sangat ringan sekali. Nah seperti ini, mari. Nah, ini untuk pejantannya, untuk paceknya. Jadi di sini kita hanya memiliki 1 pacek ya. Paceknya seperti ini. Wah, ini sangat agresif sekali karena dari pakannya pun juga bernutrisinya sangat tinggi, jadi sangat mendukung sekali ya. Nah, tapi kalau teman-teman memberikan atau pakan fermentasi basah, dia tuh nggak bisa seagresif ini ya. Dia tuh sangat agresif sekali. Sangat agresif sekali. Dan sekarang ya alhamdulillah ini sudah nggak ada kendala, jadi kita tinggal memperluas dan memperbanyak tempatnya. Dan seperti ini, di sini sedang dibuatkan kandang baru lagi karena dirasa dalam pembuatan pakan ini sudah berhasil. Dan untuk ternak-ternaknya nggak ada kematian sama sekali, pertumbuhannya juga bagus dalam pembuatan pakan fermentasi kering ini ya. Jadi ketika teman-teman membuat pakan seperti kering di sini, kalau sudah masak, katakanlah di sini sudah mencapai waktu 20 hari ataupun 21 hari. Jika katakanlah teman-teman terkendala masalah tempat wadah untuk penyimpanan kedap udara seperti ini, teman-teman bisa menggunakan plastik ya, menggunakan plastik seperti ini ya. Jadi di sini ukurannya pembeliannya yaitu ada 25 meter, itu seharga 84.000 hingga 85.000 kalau di tempat saya. Jadi di sini tempatnya belinya 25 meter dan di sini kita bisa memotongnya ini ya, seukuran karung-karung bekas seperti ini. Jadi di sini sangat mudah sebenarnya berternak itu. Berternak itu sebenarnya mudah, tapi jangan dibuat susah. Dan yang terpenting kita harus mencintai dulu. Kita harus senang dulu terhadap ternak-ternak kita. Nah, bagi teman-teman ya, kalau katakanlah di sini mau pemberian pakan fermentasi kering, jangan sekali-kali katakanlah sore hari, pagi hari kita kasih pakan fermentasi kering, sore hari katakanlah kita kasih pakan fermentasi kering, malamnya rata-rata itu masih menggunakan pakan hijauan. Itu disayangkan sekali. Tanpa kita sadari kita telah membuat ternak-ternak kita itu stres. Tanpa kita sadari seperti itu. Jadi katakanlah untuk indukan ya, ada yang bilang hijauan itu harus penting, harus dikasih katakanlah seperti itu agar air susunya itu bisa melimpah. Jadi di sini tuh yang sudah berjalan di sini kita sama sekali tidak menggunakan pakan fermentasi, kita tidak menggunakan pakan hijauan segar. Karena yang membuat air susu itu banyak ataupun melimpah itu karena nutrisi pakan. Jadi kita membuat pakan fermentasi itu salah satunya ya seperti itu tujuannya, agar anakannya bagus, air susunya pun juga melimpah. Terus yang diperhatikan lagi ketika kita memiliki kambing maupun domba yang sedang bunting, untuk mineral, untuk kalsiumnya itu harus diperhatikan.
karena agar mendoplang supaya air susu dari ternak kita itu agar bisa banyak. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman ya. Di dalam beternak tetap semangat, karena proses agar kita itu bisa, agar kita itu berhasil, itu nggak semudah yang kalian lihat di konten-konten di ini, maaf ya, di konten-konten manapun ya, karena peternak itu yang merasakan kita sendiri. Jadi kita itu harus berusaha ya, dari nol, katakanlah dari 1 ekor, bagaimana ya menuju 100 ekor. Kalau kita memiliki modal itu enak, tapi mempertahankan agar domba-domba kita itu bisa bertambah, agar bisa menjadi banyak, itu yang sulit. Kuncinya satu, kuasai pakan dahulu, kuasai ilmunya, baru kita terjunkan. Jangan hanya mengandalkan modal kita banyak, kita bisa beli 100, 200. Gitu, di luaran juga banyak kalau yang bisa seperti itu. Tapi kalau membuat pakan hingga menghasilkan anaknya bertambah, itu sangat sulit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.